lanjutkan materi di pertemuan minggu ke-6 mata kuliah pemrograman web lanjutan, masih tentang Express.js. Hari ini kita belajar tentang middleware, ya, middleware, kemudian request, respon, next, dan error. Ya, jadi tentang middleware. Secara global kita belajar tentang middleware. Oke. Jadi middleware ini adalah salah satu fitur dari Express.js yang bisa kita gunakan untuk menyisipkan fungsi tertentu, misalnya ya pada saat routing itu terjadi gitu. Ya, misalnya ada routing di get atau di post. Nah, kemudian kita bisa menyisipkan function tertentu ya saat terjadi get request misalnya, kemudian function tersebut akan tertrigger ya. Oke, kalau di sini kita lihat dari sumber referensi dari web Express.js, beberapa jenis dari middleware ini ada application level, router level, error handlingnya kayak gimana, kemudian ada built-in middleware dan third party middleware yang dari pihak ketiga ini ya. Oke, pertama kita lihat dulu dari application level middleware. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu di atas. Middleware function can perform the following task. Jadi middleware function ini, fungsi dari middleware ini dia bisa melakukan beberapa task. Ya, di antaranya misalnya ya seperti yang saya sebutkan tadi, dia bisa mengeksekusi function atau code tertentu gitu ya pada saat routing itu terjadi ya terhadap request ya. Misalnya ada get request, post request, put request. Pada saat request terhadap routing itu terjadi, maka kita bisa kemudian mengeksekusi function tertentu via middleware ini. Ya, kemudian juga kita bisa make change to the request. Kita bisa membuat perubahan terhadap request dan respon objek yang mau kita kirim balik ke si front end atau ke si user. Kemudian bisa juga dia bisa mengakhiri request response cycle, bisa mengakhiri siklus respon dan request. Ya, misalnya ada request yang tidak valid ya, kemudian kita harus mengakhirinya dengan mengirimkan error tertentu misalnya. Itu bisa kita lakukan juga di middleware. Bisa juga dia dipakai middleware ini untuk memanggil middleware function berikutnya dalam tumpukan. Jadi middleware bisa bercabang, ada satu middleware kedua, middleware ketiga gitu ya. Bisa seperti itu. Ya, misalnya middleware pertama ya kita cek apakah usernya sudah login atau belum. Middleware kedua kita cek apakah jika dia sudah login kita cek lagi apakah tokennya itu masih valid atau sudah expired misalnya. Jadi bisa bertumpuk seperti itu. Nah, itu yang bisa kita lakukan di sisi middleware. Kemudian nanti yang paling berhubungan dengan middleware ini nanti adalah ini next function ini. Ada function namanya next yang kemudian bisa kita gunakan di dalam middleware ini. Guna dari function next ini adalah untuk mempassing codingan kita itu supaya dia bisa lanjut ke middleware berikutnya atau ke request di bawahnya, request berikutnya. Ya. Jadi nggak berhenti hanya di middleware saja, code itu dieksekusi. Kita juga butuh coding ke bawahnya itu kan dieksekusi juga. Ada routing di bawahnya nanti dan seterusnya. Dengan function next ini kita bisa melanjutkan ke function berikutnya. Yang pertama tentang application level middleware. Nah, ini yang paling sederhana lah ya. Middleware yang paling sederhana kalau kita lihat di sini. Jadi middleware ini dia menggunakan apa namanya ini? Property ya. Property atau method ya. Method use namanya jadi up.use gitu, up.use. Up.use. Jadi misalnya kita menggunakannya di
Misalnya seperti ini. Saya sudah buat satu project npm ini, sudah saya set up, tinggal kita pakai. Ya, isinya ini hanya Express dan Node-Moon saja. Oke. Oke, misalnya kita sisipkan di sini middleware app.use dengan code seperti ini. Ya. Jadi ini tidak di routing get atau routing post, melainkan di semua root. Kalau kita pakai seperti ini berarti dia di semua root, artinya setiap hit yang terjadi terhadap localhost 3000, apakah localhost 3000 slash apapun itu di belakangnya, nanti kalau kita buat routingnya ini tetap akan jalan. Oke, apa ini sini yang jalan? Yang jalan di sini adalah console log. Jadi nanti dia akan mencetak time date now di sini di console log ya, di console log, bukan di layar tapi di console log. Ini untuk mencontohkan saja bagaimana middleware itu bisa berjalan berbarengan ya dengan routing yang nanti akan kita set up. Ini saya buat di localhost 3000, artinya kalau misalnya di sini terjadi hit terhadap alamat routing localhost 3000 ya, maka ini juga jalan. Nah, jalan dia. Middleware-nya jalan. Oke, middleware-nya jalan. Dari mana saya tahu middleware-nya jalan? Ini console log di sini jalan nih console log-nya. Console log ini kan time date dan now ini date.now ini isinya kan dia timestamp. Nah, inilah dia. Oke, sedangkan di sini nggak ada karena ya memang saya belum ada buat get request untuk localhost 3000 kan saya belum ada buat, makanya di sini cannot get, nggak dapat. Tapi middleware-nya jalan gitu, kecuali di sini nanti kita buat up.get untuk ininya, untuk routingnya ya, untuk routingnya seperti ini. Nah, baru di sini bisa dia kemudian jalan. Oke, save. Nah, baru dia bisa jalan. Oke. Artinya kalau saya refresh ini jalan lagi, time.now-nya ini, date.now-nya jalan lagi. Oke, setiap hit yang terjadi di sini, date.now-nya jalan. Walaupun misalnya saya hit ke request yang tidak ada atau yang belum kita definisikan ya ke sini, ini juga sama, app.use atau middleware-nya ini tetap jalan juga. Tetap jalan juga. Walaupun cannot get karena nggak ada kan, kita buat routing to do's kan belum ada kita buat, tapi ya middleware-nya tetap dieksekusi. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi contoh paling sederhana dari middleware. Jadi ya kuncinya atau intinya di sini ya kita harus menggunakan next ini supaya code ini tetap dieksekusi ke bawah ya. Ini jangan lupa next, karena kalau nggak ada ini ke bawahnya nggak jalan. Jadi seperti itu. Ini yang console log ini hanya untuk contoh saja. Di sini biasanya bisa fungsi apa gitu, misalnya fungsi untuk cek apakah usernya sudah login, belum login, apakah usernya atau apakah otorisasi tokennya itu valid atau sudah expire. Nah, itu di real case-nya, di kasus yang realnya nanti akan seperti itu. Nanti saya contohkan yang sederhana saja. Tapi ini kita masih belajar tentang basic sekali tentang middleware ya. Baru nanti kita lihat bagaimana contoh real kasus di aplikasi yang sebenarnya. Oke, kemudian itu tentang application level middleware. Oke, kemudian bisa juga middleware itu kita sisipkan di routing tertentu saja. Misalnya kalau ini tadi kan di semua root, semua alamat yang ngehit ke localhost 3000 ya, baik yang di sini misalnya atau di /todos atau di alamat manapun gitu, semua. Oke, semua. Nah, kalau spesifik ya. Oke. Nah, ini katanya a function is execute for any type of HTTP request on the user ID path. Jadi kalau kita buat misalnya middleware-nya di sini misalnya ya, di get request yang /user/id
Nah, ini tentang param sudah saya jelaskan minggu lalu. Maka dia hanya akan jalan middleware-nya di sini saja. Contoh misalnya, saya refresh hello world, kita lihat. Nah, ini kan nggak jalan konsol lognya, nggak jalan konsol lognya. Harusnya nanti kan di sini dia cetak request type .2 gitu kan. Ini konsol lognya sesuai dengan konsol log ini. Tapi ini kita lihat tidak jalan walaupun ini saya refresh. Kenapa? Ini kan tidak masuk ke middleware yang didefinisikan di sini. Di sini yang didefinisikan middleware-nya akan jalan jika request yang dilakukan itu terhadap routing/user/id. Nah, ini kan nggak masuk, berarti dia nggak jalan middleware-nya. Nah, beda dengan yang atas tadi. Oke, jadi kalau saya buat di sini /user/ misalnya ID-nya apa, Mirza Ilhami misalnya gitu, ini baru jalan konsol log-nya. Nah, baru jalan konsol log-nya. Konsol log-nya request type .2 get. Ya kan, sesuai dengan yang ada di konsol log di sini. Ini red.method ini untuk menangkap method apa yang dipakai. Di sini kita akan pakainya method get. Kalau di Postman nanti baru kita tes yang method post atau method put atau method delete. Nah, kalau di browser langsung gini kita bisa pakai method get. Nah, itulah yang terjadi di sini di middleware ini. Nah, jadi ketika dia masuk ke routing/user/id, ya dia kena middleware ini. Nah, jadi bisa untuk global, bisa untuk spesifik routing tertentu. Karena biasanya kalau di aplikasi web itu, misalnya halaman dashboard, halaman home orang nggak perlu login kan, semua orang bisa masuk. Misalnya yang sudah login atau yang belum login, halaman home orang bisa buka semua. Kayak misalnya Shopee, Marketplace, Tokopedia, Bukalapak, mau kita login tidak login, kita bisa lihat produk barang itu bisa kita lihat. Tapi nanti ketika kita masuk ke halaman profile, itu kan harus login. Nah, artinya di routing tertentu dia pasang middleware untuk cek autentikasi misalnya. Nah, itu kasus itu untuk kasus yang seperti ini bisa kita terapkan di sana. Sebenarnya agak micro skill misalnya di halaman depan news berita itu kan kita nggak perlu login. Tapi kalau kita mau lihat nilai, mau isi KRS, kalian harus login. Nah, di routing tertentu dia set autentikasi. Itu bisa kita pakai middleware ini. Oke, untuk routingnya sendiri ini terserah ya, apakah /user/profile itu tergantung kebutuhan aja. Nah, itu middleware yang di application level middleware. Oke. Kemudian dan beberapa contoh-contoh yang lain ya pada intinya sama. Pada intinya sama. Ya. Oke, kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Oke, ini kenapa dia bisa kayak gini? Ini ya kalau kita mau buat middleware substack that handle get request to user. Ini artinya oke. Jadi next ini tadi, next yang saya pakai di middleware tadi ini kalau kalian lihat di routing bisa juga kita pakai ini, dia pakai next-nya di routing. Ya kan di sini dia pakai next. Di get ini kalau di use tadi kan udah kita pakai. Di get juga bisa kita pakai di sini next. Jadi dia console log misalnya, kemudian next-nya ngapain gitu. Next-nya baru dia send user info. Nah, bisa seperti itu juga. Ya. Oke, kemudian ini juga sama, ini ngecek if ya. Oke. Kita lihat lagi router level middleware. Middleware yang di level routing, di level router. Jadi ya sama juga kayak tadi ya. Ya, bedanya di sini dia ngeload routernya dulu terlebih dahulu. Jadi di sini di-load dulu routernya, kemudian nanti di sini dia pakai router untuk ngebuat routingnya. Nah, seperti itu. Router.use, router.get. Nah, ini juga boleh seperti ini. Ya, ini sama ya. Ini dia buatnya di global ya. Untuk setiap ya, for every request to the router. Setiap request yang masuk ke router,
Nah, sama kayak kita buat tadi ini. Ya, kalau di sini kita buat ini kan global untuk semua yang masuk ke router. Kemudian kalau yang mau buat ke substack shows request info, ini untuk yang HTTP request, misalnya ke get request, bisa melalui kayak tadi lagi sama router.use kayak gini, sama ya. Kemudian di sini functionnya atau console lognya gitu, ya sama juga. Oke. Mount router on the app. Oke, ini kita harus pasang dulu dia ke aplikasinya. app.use/router. Oke. Karena dia pakai router di sini ya, express router ini, maka kita harus mengattach router ini ke app-nya, ke app. App ini kan tadi express. Kapan kita pakai yang kayak begini router express ini? Biasanya kita bisa pakai kayak gini kalau kita mau mendefinisikan routing di luar dari index.js. Maksudnya, misalnya kita routingnya banyak nih, banyak. Nggak mungkin di satu file ini kita definisikan semua, panjang sekali ke bawah. Kalau routing kita banyak, misalnya ada halaman kategori produk, ada halaman detail produk, ada halaman seller, ada halaman detail informasi seller, halaman profile, halaman transaksi, detail banyak sekali routing yang mau kita buat. Nggak mungkin di satu file ini semua kita definisikan, tetapi kita bisa menyederhanakannya dengan membuat satu file baru, satu routing. Jadi ada satu file nanti di sini kita buat dengan nama misalnya kategori .js, isinya routing untuk page kategori. Ada lagi nanti satu file product.js, isinya semua routing yang berhubungan dengan produk, detail produk, rating terhadap produk, komen terhadap produk, kita buat semua di halaman produk. Itu routingnya, jadi kita pisah-pisah sehingga lebih menyederhanakan halaman index.js. Nah, untuk kasus yang demikian seperti itu, kita butuh router ini. Nah, makanya minggu lalu saya nggak pernah pakai ini ya, karena kita masih satu file saja yang kita pakai di sini, yaitu index.js. Tidak ada file-file yang lain. Gitu. Jadi sederhana. Tapi kalau mau yang lebih kompleks nanti, kita bisa menyederhanakannya dengan cara memindahkan setiap routing satu file. Seperti itu. Dan nanti di index.js kita hanya perlu mengattach-nya app.use/kategori, kategori router, app.use/product router. Nah, gitu kita attach satu-satunya ke app kita. Nah, itu kalau yang mau menggunakan express router ya. Oke. Hello world. Kemudian the user ID. Tadi user ID nggak dapat user ID. Oke, kenapa nggak dapat ya? Memang nggak memang kita belum buat router ya. Oke, jadi kita buat di sini misalnya user ID. Oke, sini munculkan ID usernya ya. Nah, muncul di sini user ID-nya. Oke, nah ini berarti kan ini jalan, ini juga jalan, dua-dua jalan karena konsol lognya ini keluar, konsol log yang ini. Ini juga jalan karena muncul ke layar ID-nya. Nah, seperti itu. Kira-kira. Yang saya bilang attach ke file tadi contohnya kayak gini. Kita buat aja ya. Misalnya nama filenya user.js. Oke, kemudian di sini kita buat cons router sama dengan. Oke, kemudian ini saya pindahin ke sana. Router ya seperti ini. Kemudian export modul mana export
export. Pas saya modul.export router. Kemudian di sini kita import dia user. Oke. Kemudian routernya ini kita masukkan ke kemari. app.use/user. Berarti di sini nggak perlu lagi /user karena udah di sini kita pakai. Oke, ini ada salah, express is not defined, user.js express is not defined. Oke, ini belum kita. Oke, sudah. Nah, seperti ini contohnya misalnya. Hasilnya ya sama juga, cuman bedanya sekarang semua routing yang berkaitan dengan user saya pindah ke file ini. Misalnya user/id, kemudian ada lagi misalnya ya, saya buat satu lagi ya biar enggak terlalu sederhana. Kalau user aja, kalau user aja berarti yang gini. Nanti di sini munculkan berarti all users, gitu kan? All users. Sehingga kalau orang masuk ke user, keluarnya all user, ya kan? All user. Nah di sini kan nggak ada /user, nggak ada nih. Kenapa nggak ada? Karena routingnya udah saya pindahin ke file ini. Semua routing yang diawali dengan /user itu masuk kemari. Nah, ke sini semua. Termasuk yang user/id tadi masuk kemari juga. Itu berarti yang kalau yang kayak gini ini masuk ke mari ya. Nah, kena yang match dengan yang ini. Nah, itu untuk kasus yang seperti inilah kita pakai router express.router. Nggak cuma untuk user, misalnya untuk kategori barang, produk, dan lain routing transaksi misalnya dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu lebih lanjut tentang express router ya. Tapi yang kita bahas hari ini kan masih middleware tadi ya. Nah, itu middleware-nya ya bisa kita set up di sini bisa, atau langsung di sini juga bisa. Misalnya kita mau set up kita mau set up middleware untuk yang berhubungan dengan user, kita nggak mau set up-nya di sini. Pokoknya yang berhubungan dengan router, yang berhubungan dengan /user, semuanya kita buat di sini. Oke, maka kita buat middleware-nya di sini. Bisa juga, nggak masalah. Router.use user ID. Oke. Nah, seperti ini. Sama juga. User ID console log. Oh, nggak jalan console log. Console log. Oke. Nggak jalan routing yang user ID ya. Berarti nggak mau dia kalau di sini. Kita pindahin lagi kemari. Oke. Oh ya, kalau kita pindah kembali mau, berarti dia harus di sini middleware-nya. Oke, middleware-nya di index.js, routingnya di user.js. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke itu tadi yang middleware di router level middleware. Kemudian error handling ini error handling middleware, bagaimana kita menangani error di middleware. Oke. Bisa kita
tangkap ya, bisa kita tangkap error. Oke, bisa kita tangkap errornya misalnya kemudian kita kirim status errornya kayak gini, misalnya dia kirim ini status 500 dan pesannya something broken ya. Cuman ini karena tidak ada error ya, karena request kita tidak ada error, maka nggak jalan yang middleware ini. Oke, coba kita tes ke routing yang belum terdaftar, misalnya routingnya kayak gini. Oke, tetap masuk yang ke get, tetap masuk ini. Karena ini apa, user ABC ini kan masuk ke routing yang ini. Oke, kalau saya buat kayak gini. Oke. Oke. Jadi Jadi tentang error ini contohnya misalnya begini. Oke. Caching the error. Contohnya misalnya oke. Contohnya misalnya begini. Ketika misalnya user mau masuk ke halaman profilnya misalnya ya, yang tetapi profile ini atau ID user ini tidak terdaftar di database kita. Nah, itu kan requestnya benar, tapi usernya tidak terdaftar. Nah, maka kita harus mengirim pesan error ke front end bahwa ID tersebut tidak terdaftar atau email tersebut belum terdaftar misalnya. Ya, kalau emailnya belum terregistrasi misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini, res.status 500.send di routing tertentu. Apakah di routing user ID misalnya. Contoh misalnya saya buat di routing user ID misalnya ya. Oke, di routing user ID misalnya begini. Oke, ini kan di routing router ya. Di router use. Oke. Ini kan kalau yang normalnya tadi kan begini. Oke, ininya jalan. Ini yang nggak jalan. Kenapa ini yang nggak jalan? Oke. Jadi kalau misalnya di sini saya cek gitu ya. Saya cek misalnya if ini sama ya. Ya, nggak apa-apa. If saya cek di sini if rec.params.id sama dengan atau tidak sama dengan gitu ya. Tidak sama dengan John Doe. Oke, tidak sama dengan John Doe, maka kirim pesan ini gitu ya, kirim pesan error. Else next. Else-nya lanjut gitu. Oke. Target user ID. Oke, ini jangan di sini kita buat, tapi di sini. Oke, di sini. Maksudnya ini kan sama nih requestnya dengan yang atas ya. Nah, maka saya gabung aja ke atas. Nah, caranya gabung aja ke atas. Oke. Ini konsol log ini nggak apa-apa ya, biarin aja. John Doe, oke. Sekarang kita tes. Something broke katanya. Bukan lagi nama yang tadi ditampilkan, tapi something broke. Nah, perhatikan apa bedanya dengan yang tadi.
Kalau tadi sebelum ini yang menampil di sini kan ID ini ya, Mirza Ilhami gitu ya. Ilhami. Kenapa? Karena waktu dia cek tadi kan belum ada if ini, tadi next aja langsung next. Jadi dia console log, oke, console log kayak gini, kemudian dia next, kemudian dia masuk ke slash user ini, kemudian dia lompat ke routing yang user, lalu dia dapatkan di sini ID-nya, dia send ke front end-nya balik, maka muncullah di sini Mirza Ilhami. Oke. Untuk kasus yang sekarang di middleware-nya dia cek di sini. Jika yang ID yang dikirimnya itu tidak sama dengan John Doe, misalnya ini Mirza Ilhami tidak sama dengan John Doe, ya tidak sama dengan John Doe, maka lakukan ini res.status 500 send something broke. Nah, dia kirimlah ini something broke ini dengan statusnya ini 500. Kalau kita lihat di inspect di sini statusnya 500 harusnya. Coba kita lihat. Nah, ini di konsol kalau kita lihat 500. Konsul error 500. Karena ini kita send ini statusnya 500. Artinya next-nya nggak jalan. Kalau udah res yang dipanggil, res atau respon ini, maka code setelahnya itu nggak jalan lagi. Jadi res ini kayak kita mereturn sesuatu. Kalau udah return, berarti kan yang bawah return nggak dieksekusi lagi. Nah, maka di sini dia berhenti. Muncullah something block ini di layar. Atau jangan something block, kita boleh user belum terdaftar misalnya, gitu ya. Nah, contoh misalnya gitu. Tapi ketika misalnya yang saya kirim di sini John Doe, nah, dia print di sini John Doe. Kenapa? Ketika dia cek John Doe, berarti rexparam.id John Doe tidak sama dengan John Doe, tidak. Kalau tidak, dia masuk ke next. Lalu dia lanjut masuk ke bawah dengan routing ini nggak cocok, dengan routing user cocok karena ada user di sini. Dia masuk kemari, kemudian dia masuk kemari, muncullah John Doe di layar, ID-nya dicetak. Nah, seperti itu kira-kira. Username, oke, saya buat biar lebih lengkap. Oke, John Doe. Kalau saya buat yang lain, user belum terdaftar. John Doe bisa. Nah, itu cara kita menghandle error. Bisa di middleware, atau bisa juga di sini sih, di routingnya langsung juga bisa. Sama caranya. Tinggal di sini ditambahkan res.status, berapa statusnya, kemudian .send. Status 500 itu kan error. Status 400, 500 itu untuk error handling. 400 itu biasanya page not found, ya. Kalau 500 biasanya untuk internal server error, seperti itu. Udah pernah saya jelaskan tentang error code, ya, yang bisa kalian cek lagi di video-video sebelumnya tentang error code. Oke. Nah, itu cara kita menghandle error di middleware. Oke. Kemudian dan lain-lain sebagainya, ini kalau middleware yang built-in itu ya kayak misalnya kayak minggu lalu yang kita pakai itu up.use, apa yang minggu lalu kita pakai express.static, express.json, kan ada minggu lalu kita pakai kayak begini, up.use express. Minggu lalu. Untuk apa nih? Untuk mengconvert atau memparsing request body dari post request, ya kan? Untuk minggu lalu yang kita pakai ini kan untuk memparsing post untuk memparsing request rec.body ya dari request post. Yang waktu minggu lalu kan ada request misalnya pakai post, kemudian yang dari body di sini, ID-nya ini kan mau kita baca tapi nggak berhasil ya, kemudian kita pakai ini, baru dia berhasil, baru dia bisa memparsing kiriman post dari sini, dari postman, variabel-variabel ini. Oke, itu contoh yang built-in middleware. Ada lain-lain banyak, misalnya
nggak cuman ini, ada express.static, misalnya static untuk membuat folder tertentu menjadi statik sehingga bisa diakses di browser. Itu juga sudah pernah saya contohkan di pertemuan kedua atau ketiga. Seperti itu, banyak ya middleware yang built-in, ya ada Express.json, Express.usl encode. Kemudian third party middleware yang dari pihak ketiga, artinya tidak yang artinya selain yang built-in dari Express. Tadi kan yang built-in, ini yang selain dari built-in dari Express banyak. Contohnya misalnya ada body parser yang kayak pertemuan kedua itu ya, body parser yang waktu itu kita install body parser, kemudian app.use body parser di sini kan. Banyak. Ada juga kayak gini cookie parser. Ini kan library lain di luar dari Express yang kemudian dipasangin ke middleware. Bisa juga ini gunanya cookie parser ini untuk memparsing cookie di middleware. Kalau body parser gunanya untuk memparsing request body di middleware. Sama seperti cara kerjanya Express.json juga itu body parser. Yang ini di sini kita nggak pakai lagi body parser karena dengan Express.json itu sudah memungkinkan kita untuk memparsing request body dari post request. Oke, sekarang kita sudah belajar tentang middleware, basic tentang middleware ini. Nah, juga tadi tentang error handling juga sudah dibahas ya. Kemudian misalnya ada kasus seperti ini, contohnya misalnya user login dengan menggunakan email dan password, melalui post request gitu ya. Setelah dia login, user biasanya setelah login kan dia akan mendapatkan kode token dari server yang dimana kode token itu berisi informasi kapan dia login, kapan akan expired, biasanya gitu. 1 jam misalnya dia akan expire 1 jam, kemudian berisi user ID dari yang login itu di dalam token yang panjang itu, atau kita sebut dengan JWT biasanya, JSON Web Token. Nah, itu akan diberikan oleh server ke user yang login jika loginnya berhasil, artinya emailnya terdaftar, passwordnya benar, loginnya berhasil, dikasihlah token itu ke si user. User di browsernya kemudian akan otomatis menyimpan token itu di cookie. Ya, cookie itu semacam variabel yang ukurannya kecil, 5 mega, dan itu bisa kita simpan, bisa kita tanam di browser kita. Biasanya bisa kita lihat dari sini. Nah, ini cookie atau local storage disimpan di sini. Baik di handphone maupun di browser itu memungkinkan kita untuk menyimpan. Nah, contohnya kayak gini di local storage. Nah, ini yang kita simpan nanti token misalnya, JSON Web Token, hasil dari login yang sukses tadi. Sehingga setiap user berpindah-pindah halaman, dia ke halaman profil, dia ke halaman, contohnya misalnya kalau di Mika, dia ke halaman KRS, dia ke halaman KHS, token itu dicek. Dia ke halaman KHS, dia cek, dia masuk ke halaman KRS misalnya, mau isi KRS, maka tokennya dicek dulu. Apakah tokennya itu valid, masih valid, atau tidak. Kalau valid ya diizinkan kita masuk ke halaman KRS. Kalau tidak valid ya kita disuruh untuk login ulang. Nah, itu contoh penerapan dari token. Nah, kemudian token itu akan dikirim ke server ya setiap kali user akan dicek di server setiap kali user misalnya berpindah halaman, melakukan penambahan data, edit data, itu semua tokennya itu include di request-nya dan dikirim ke server. Di server dicek dulu tokennya. Kalau tokennya benar baru dia boleh ngedit data, update data, tambah data, hapus data. Jika tokennya tidak valid, maka dia dimunculkan pesan error kayak tadi kita munculkan. Ya, dan dia diminta, dipaksa untuk login ulang gitu. Itu contoh kasusnya seperti itu yang kompleks ya, yang di kasus real middleware ini bisa kita terapkan untuk yang seperti itu. Oke. Juga bisa di middleware ini kita bisa ini tadi ya. Make change to the request. Kita juga bisa menukar atau ya mengganti request dan respon objek. Contohnya misalnya begini. Untuk kasus yang token tadi ya. Contoh misalnya begini.
ketika user mau mengakses halaman usernya di user John Doe ini, jika dia berhasil login dan tokennya benar, misalnya tokennya benar, maka kita buat di sini aja. Oke, ini cek tadi kalau username-nya benar ya. Next, oke, next. Next-nya kita cek lagi. Next-nya kita cek lagi jika rec.header.authorization-nya tidak sama dengan bearer 12345, oke. Maka kita kirim pesan res status unauthorized, ya, tidak diautorisasi. Oke. Else next, ini kalau nggak kita buat bisa juga kayak gini aja sebenarnya tanpa else. Oke, kenapa tanpa else bisa? Ya kalau ini nggak terpenuhi, ini nggak terpenuhi, ya pasti ini jalan kan. Jadi tanpa else pun bisa. Oke. Ini kalau username-nya tidak John Doe, ini errornya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia udah betul John Doe, tapi authorization-nya tidak sama dengan bearer 12345, ini yang dikirim ke layar. Contoh misalnya begini. Untuk kasus ini misalnya user ID ya, saya reload. Authorize katanya. Kenapa dia masuk kemari soalnya? Kenapa dia masuk kemari? Karena oke, ini harus ada next ternyata. Harus ada else, ya harus ada else. Oke. Ya. Karena authorization-nya kita nggak include. Ini kan kita nge-get request dari browser, di mana header-nya kan nggak kita set tadi, header authorization-nya. Header authorization-nya ini bisa kita set, contohnya misalnya pakai Postman. Ya, kalau pakai Postman bisa. Contoh misalnya di mana nih, user John Doe ya. User John Doe. Oke, kita pakai get, body-nya nggak usah, header-nya, kita bisa set di sini. Ini kan tadi kayak gini nih, saya bisa tambahkan di header, saya tambahkan authorization, saya buat 12345 nilainya. Oke, aslinya kalau di kasus real nyatanya di sini authorization ini di sini isinya token yang panjang itu. Ya, karakter acak token. Tapi ini karena kita belum buat token yang sebenarnya kita buat nih seakan-akan ini token 12345. Kemudian kita cek di sini. Kalau misalnya tokennya itu tidak sama dengan ini, bearer 12345, munculkan error ini. Kalau dia sama dengan ini tokennya, maka next, lanjut ke else, ya, artinya ini nggak terpenuhi. Oke, sekarang kita coba dengan 12345 aja. Oke, saya send request-nya di get. Munculnya di sini adalah unauthorized, ya sama kayak tadi di sini. Walaupun sudah kita pasangin authorization-nya, tapi authorization-nya kan masih salah nih. Nah, jadi kalau saya buat kayak gini, oke, saya buat kayak yang ada di if ini. Oke, kemudian saya send lagi. Nah, baru dia benar. Oke, baru dia benar. Dan saya juga bisa ngeset di sini rec.user sama dengan rec params ID. Saya juga bisa buat kayak gini. Artinya tadi kan adanya rec.header, rec.params, rec.query. Nah, sekarang saya buat lagi rec.user. Saya buat rec.user sama dengan ID-nya ini. Sehingga nanti waktu di routing user, saya di sini tinggal akses rec.user saja. Karena udah saya username lah misalnya. Atau rec.user.username. Boleh kayak gini. Sehingga di sini saya buat berarti direct.user sama dengan kayak gini kan, objek JSON. Karena saya aksesnya ke username di sini, rec.user username. Maka di sini saya harus buat rec.user sama dengan username-nya adalah username yang login ini. Sehingga ketika dia lakukan, kalau di sini pasti error karena nggak bisa kita pasangin header. Ya, nggak pasang karena ini kan di browser. Coba kita lihat di sini kan nggak bisa kita pasangin header di sini.
Nah ini John Doe ini kalau kita lihat di request header, nah, nggak ada isi authorization bearer 12345, nggak ada, makanya error, makanya unauthorized. Tapi kalau di Postman itu bisa kita buat. Nah itulah gunanya Postman ini, sehingga ketika kita kirim tokennya sesuai dengan yang diminta, yaitu bearer 12345, yang terjadi adalah login berhasil, di mana yang dicetak di layar ini atau dicetak di front end ini adalah hasil dari rec.user.username. Artinya saya bisa menyisipkan variabel baru di objek user. Rec.user boleh apa aja, nggak harus user, misalnya rec. Apapun gitu bisa kita sisipkan di rec itu, sehingga di sini tinggal kita akses rec.user.username. Nah, contohnya misalnya gitu gunanya middleware-nya. Misalnya nggak username aja, misalnya ID-nya misalnya ID-nya misalnya 123, ID-nya misalnya ya 12345 misalnya. Nah, oke. Seperti ini. Sehingga di sini kita bisa cetak rec.user aja ya. Rec.user aja supaya keluar semua isi dari rec.user. Oke. Oh, enggak, di sini error ya, di Postman maksud saya. Di Postman, oke ini. Nah, keluar username, keluar ID-nya. Nah, seperti itu gunanya middleware ini juga. Nggak cuma ini, misalnya apalagi yang lain, ada email misalnya. Kita bisa sisipkan di middleware ini. Email.com. Nah, seperti itu. Nah, hingga jika usernya login dengan token yang tepat, kita dapatkanlah semua informasi detail tentang user tersebut dari token yang dia login tersebut. Token ini biasanya isinya, ya token ini biasanya kita parsing dulu ya, kita parsing. Setelah kita parsing, kita dapatkan nanti di situ ID user, emailnya, ya inilah ID-nya, emailnya, atau apalagi ya, expired-nya kapan. Nah, dari tokennya itu setelah kita parsing. Nanti ada tekniknya itu bagaimana memparsing JSON web token. Kalau ini kan bukan JSON web token, ini string biasa aja untuk ngetes aja. Nah, seperti itu kira-kira yang bisa kita lakukan dari middleware. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini. Silakan jika kalian masih belum paham, bisa ditanyakan tentang middleware ini, penanganan error, kemudian tadi next cara pakainya kayak gimana, kemudian rec ini tadi kita juga sudah gunakan, ini built-in middleware, ya. Dan ini tadi kita pakai express routing, di mana routingnya itu kita letakkan di file terpisah gitu, ya. Nah, itu untuk contoh tutorial hari ini. Silahkan ditanyakan jika ada yang masih belum paham. Sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Ketemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.